wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. wa Allahumma ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakida, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 003 RW 007 Komplek RNIAT di Betang Ibadah Sehari yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan alam yang mulia, panutan kita, baginda dan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, juga tetap menjaga kecintaannya kepada beliau, dan tetap istiqomah melaksanakan segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau, menunjukkan amanah sunnah beliau, dan melaksanakan wasiat beliau. Yang mudah-mudahan pada hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat kerukunan dari beliau, Amin. mendapatkan air keluarga beliau, dikumpulkan di bawah rahmat Allah bersama para kekasihnya Allah, bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sedang berada memasuki malam tanggal 28 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 di bulan September 2025. Dan taklim kita malam ini merupakan taklim pertemuan yang ke-629. Baik para jemaah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini dengan membaca Ummul Qur'an, dengan membaca shalawat kepada kekasih Allah, dan dengan membaca zikir jalalah. Kita niatkan di dalam hati kita masing-masing
izinkan yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabiullah Muhammad, 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 wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب sebagaimana telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla jalaluhu dalam kitab suci Al-Qur'an surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 238, bahwa setiap kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dalam ayat tersebut agar hendaknya kita senantiasa menjaga sholat fardu yang telah difardukan, yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, termasuk sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu yang disebut sholat sunnah wajib, baik qobliyahnya maupun ba'diyahnya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas shalawati." Kata Allah, hafizu, peliharalah oleh kalian. Hafizu, jagalah oleh kalian. 'Alas shalawati, sholat kalian. Wassalatil wusta, dan jagalah sholat wusta, maksudnya adalah sholat asar. Waqumu, dan berdirilah kalian di dalam sholat kalian, lillahi, semata-mata karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Jadi dalam ayat ini yang pertama kita diperintahkan oleh Allah agar hendaknya senantiasa menjaga sholat kita. Yang kedua, agar hendaknya kita mengerjakan sholat semata-mata ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada tujuan yang lainnya. Dan yang ketiga, kita diperintahkan agar hendaknya ketika kita mengerjakan sholat berusaha untuk mengerjakan sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, khusyuk di dalam sholat tidak dijadikan rukun sholat. Tapi kalau mazhab Hanafi, itu khusyuk di dalam sholat dijadikan rukun sholat. Sehingga kalau Imam Hanafi, kalau sholatnya nggak khusyuk, ya sholatnya kasar. Kan ini berat banget ini. Kita mau sholat khusyuk susah banget. Baru juga takbiratul Allahu Akbar udah kebayang tuh. Siapa tuh? Janda. Waduh, sedang lupa wayangnya. Gimana khusyuk coba? Banyak datang lah. Itu sebelum sholat kunci yang hilang dicari kemana-mana nggak ketemu. Sampai setengah jam, bahkan sampai hampir 1 jam. Di mana ya jalan? Gak ketemu. Akhirnya dia wudhu, bener sholat. Begitu takbir Allahu Akbar, keingetan tuh di sono. Tuh lagi sholat kunci ketemu yang hilang. Tadi sebelum sholat cari kemana nggak ketemu, susah banget. Jadi kamu sholatnya, ya nggak usah orang lain, saya sendiri merasakan mengerjakan sholat khusyuk susah banget. Tapi kendali demikian tetap kita diperintahkan berusaha semaksimal
tingkat kehusuannya berbeda-beda. Misalnya tingkat kehusuan saya di dalam sholat dengan Pak Devi nggak mungkin sama, beda. Kenapa? Karena kadar keilmuan beda. Itu kadar keilmuan menunjang untuk kehusuan. Misalnya orang yang paham setiap bacaan yang dia baca di dalam sholat, dia paham maknanya. Tentu dia mengerjakan sholat akan lebih khusyuk, karena setiap bacaan yang dia baca dalam sholat, dia camkan maknanya dalam hati. Ketimbang orang yang mengerjakan sholat tapi tidak paham setiap makna bacaan yang dia baca dalam sholat, maka tentu yang paham maknanya akan lebih khusyuk daripada yang tidak paham maknanya. Nah, dari sini aja udah ketahuan tingkat kehusuan berbeda-beda. Coba setiap kita selesai melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu di saat lisan kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, itu harus khusyuk, hati kita jangan kosong. Camkan makna dari ucapan Allahu Akbar, camkan dalam hati. Allahu Akbar itu Allahu Akbar, maknanya adalah Allah yang Maha Agung. Dicamkan maknanya, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mengucapkan maknanya Allah yang Maha Agung. Di saat itu kelihatan keagungan Allah. Allah ciptakan alam semesta begitu luas. Allah ciptakan manusia dikasih otak yang bisa menciptakan HP, pesawat dan sebagainya. Itulah keagungan Allah. Allah menurunkan hujan dari langit. Allah menciptakan antara-antara, itu semuanya menunjukkan keagungan Allah. Di saat kita mengucapkan Allah Akbar, kita kelihatan keagungan Allah. Itu khusyuk namanya. Bukan Allahu Akbar yang kelihatan, yang kebayang janda. Itu enggak khusyuk namanya. Yang kebayang kunci yang hilang. Oh iya, sono. Masya Allah. Mau jawab jalan umur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah kita selesai mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita kan disunahkan ya berhenti sejenak. Itu namanya saktatu sholat. Dulu sudah dibahas di sini. Berhenti sejenak yang hukumnya sunnah di dalam sholat itu ada 6 tempat. Di antaranya setelah kita melaksanakan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, kita disunahkan diam dulu sebentar, berhenti dulu sebentar, sejenak, tenang dulu, jangan langsung baca doa kita. Ya, ukuran lamanya berhenti atau diam kira-kira satu tanafus lah, kira-kira ukuran 1 kali pengambilan nafas. Itu baru kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Nah, sekarang coba tolong artikan Allahu Akbar kabira, apa artinya? Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabira, Yang kabira kebesarannya. Ya boleh deh, tolong jangan teman-teman ini. Kita lanjut ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, artinya dan segala puji bagi Allah dengan banyak-banyaknya. Nah, itu maknanya dicamkan dalam hati. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar kabira, camkan maknanya dalam hati. Itu bisa membantu kehusuan di dalam sholat. Walaupun itu susah juga, sebenarnya susah. Kalau nggak dibiasakan susah. Walhamdulillahi katsira diucapkan oleh lisan, hati bekerja mencamkan maknanya. Segala puji dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, tiada terhitung. Lalu
kita merasa malu di hadapan Allah. Kita banyak dosa menghadap Allah yang Maha Suci. Itu bisa membuat khusyuan. Dan seterusnya lah. Kalau umpama diartikan semua kelamaan ya, nggak apa-apa ya. Kemudian apa? Ini wajah itu artinya sesungguhnya ini wajah aku menghadapkan wajahku. Ini wajahku wajah. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Lillahi ladzi fataras samawati wal ardh. Kepada Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Nah, di saat kita sedang sholat kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Camkan maknanya dalam hati, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku di hadapan Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan sehingga kita benar-benar merasakan kehadiran Allah ada di depan kita. Sehingga kata Nabi, anta kudapaka anta katarawah fa illam takun taraw fa illam yarak. Ketika engkau menyembah Allah di dalam salatmu, engkau tidak mampu melihat Allah dengan mata kepalamu, tidak mampu engkau melihat Allah dengan mata hatimu, tapi minimal paling tidak yakinkan di dalam hatimu, rasakan oleh dirimu bahwa Allah ada di hadapanmu. Itu bisa membuat khusyuk. Nah, harus begitu sholat itu, enggak sekadar formalitas doang. Kemudian diimplementasikan sebelum bacaan sholat, gerakan sholat diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sholat yang akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar, makanya nggak aneh ada orang suka sholat tapi suka maksiat. Berarti itu menunjukkan bahwa sholat yang dia kerjakan selama ini belum benar. Buktinya masih berbuat maksiat. Buktinya masih berbuat dosa. Kalau sholatnya benar, nggak mungkin berbuat maksiat. Nah, berarti kita bisa mengukur sudah sejauh mana kualitas sholat yang kita kerjakan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang kita lakukan tiap hari, kebaikan atau keburukan. Itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ya. Hanifan muslimau wa minal musyrikin. Hanifan itu contoh. Contoh. Musliman berserah diri. Wa makana minal musyrikin. Dan aku bukan anak minal musyrikin. Anak minal musyrikin. Wa ma'ana ya. Wa ma'ana dan bukan aku minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan matiku, wa mamati dan wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku billahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Subhanahu. Jadi hidup mati kita untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, karena memang Allah menciptakan kita di alam dunia itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian kata Allah dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyah ayat 56. Wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan al-jinna akan seluruh jin wal insa dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka semuanya beribadah kepadaku. Makanya di situ kita ikrar monoyola susah itu mono loyalitas itu agak susah itu monoyola tuh kan sudah itu mono loyalitas bukan ikrar formalitas itu ikrar mono loyalitas. Kita ikrar di hadapan Allah, inna salati ya Allah salatku, wa nusuki ibadah ya Allah, wa mahyaya hidupku ya Allah, wa matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan SWT. Itu jangan ngomong doang, itu ikrar mono loyalitas harus diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, ketika sholat di hadapan Allah mengatakan sholatku untukmu ya Allah, ibadahku untukmu ya Allah, hidupku untukmu ya Allah, matiku untukmu ya Allah, itu diterjemahkan dalam bentuk akhlak sehari-hari. Jangan ketika sholat ngomong sholatku untukmu ya Allah, tapi sholatnya ria. Di mana untuk Allahnya? Sholatnya untuk manusia, mengharap puja dari manusia. Nah,
Itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari. Sebenarnya ajaran sholat itu luar biasa itu. Ajaran sholat kalau sholatnya benar, itu benar kata Allah. Tanha anil fahsai wal akan dapat membentengi diri kita, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar asal sholatnya benar. Ini masih panjang sebenarnya, tapi oleh karena sudah masuk waktu saya, tapi tanggung nih. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kemudian la syarika, tiada sekutu. La syarika lahu bagi Allah. Wa bidzalika, dan untuk itu umirtu, aku diperintahkan. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku termasuk ke dalam orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itu ikrar monoloyalitas, bukan ikrar formalitas. Itu monoloyalitas. Artinya ucapan itu harus diimplementasikan, diaplikasikan, direalisasikan dalam bentuk akhlak sehari-hari kita, diterjemahkan sehingga benar-benar menjadi akhlak baik buat kita, sehingga sholat yang kita katakan itu benar-benar bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan belum sujudnya, belum rukuknya. Itu sujud siapapun, mau bintang 1, bintang 2, bintang 4, bintang 5, bahkan bintang 7. Ada bintang 7? Ada enggak? Ada aspirin. Puyeng aspirin, obat puyeng. Itu kan bintang 7. Kok berapa bintangnya ketika sholat? Semuanya antara tidak dengan telapak kaki atas dada. Padahal di kampungnya, dihormat banget. Tapi di hadapan Allah tidak ada. Semuanya kecil di hadapan Allah. Itu pelajaran supaya kita tidak sombong. Sholat itu mendidik supaya kita tahu. Masya Allah. Jajar kita mencium tanah, mencium tanah. Itu mengingatkan kita bahwa kita satu saat pasti akan mencium tanah. Manakala kita sudah menjadi mayit di dalam lahat. Dibuka kain kafan kita, mencium tanah. Karena kita oleh Allah ciptakan dari tanah. Itu luar biasa pelajaran sholat. Kalau kita pikir dalam terjemahan, luar biasa. Masya Allah. Itu sholat yang sebenarnya masih panjang, tapi oleh karena sudah masuk isya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini seluruhnya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan berbagai macam kebaikan, ilmu yang sertai hidayah, ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk bisa meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya para jamaah, mari kita tutup taklim kita malam ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi